Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi kepada dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu Pak Kamal. Kali ini kami kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai yaitu materi dari testing. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Yang pertama yaitu ada Nurholis dan juga ada Muhammad Fajri, dan yang terakhir saya. Dari topik-topik dari pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari testing, yang kedua ada manfaat testing, yang ketiga dasar-dasar testing, yang keempat desain testing, yang kelima jenis-jenis testing, yang keenam tahapan testing, yang ketujuh tools dari testing, yang ke-8 atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu adalah pengertian yang akan dipaparkan oleh saudara Fajri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari testing itu sendiri. Menurut Hetzel 1973, testing adalah proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Terus menurut Myers 1979, testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Terus menurut ANSI atau IEEE tahun 1059, testing adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan atau defects, error, or bugs, dan mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Next. Terus di sini ada manfaat testing. Yang pertama itu meningkatkan keamanan dalam sistem. Terus yang kedua memastikan fitur dalam sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Terus yang ketiga menemukan kompatibilitas sistem dengan berbagai perangkat dan platform. Next. Nah, terus di sini ada dasar-dasar testing. Yang pertama objektivitas testing. Secara umum, objektivitas dari testing adalah untuk melakukan verifikasi, validasi, dan deteksi error untuk menemukan masalah, dan tujuan dari penemuan ini adalah untuk membenahinya. Terus misi dari testing yaitu tidak hanya melakukan testing, tapi juga untuk membantu meminimalkan resiko kegagalan proyek. Tester mencari manifestasi masalah dari produk, masalah yang potensial, dan kehadiran dari masalah. Mereka mengeksplorasi, mengevaluasi, melacak, dan melaporkan kualitas produk, sehingga tim lainnya dari proyek dapat membuat keputusan terhadap pengembangan produk. Prinsip testing terdapat 6 kunci prinsip-prinsip testing, yaitu yang pertama ada testing yang komplit tidak mungkin, terus yang kedua testing merupakan pekerjaan kreatif dan sulit, 3 alasan yang penting diadakannya testing adalah untuk mencegah terjadinya errors, 4 testing berbasis pada resiko, 5 testing harus direncanakan, dan yang terakhir testing membutuhkan independensi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada materi yaitu desain dari testing yang akan dipaparkan oleh saudara Nurholis. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang desain dari testing. Yang pertama di sini ada white box testing, kadang disebut juga glass box testing atau clear box testing, yaitu suatu metode desain test case yang menggunakan struktur kendali dari desain prosedural. Metode desain test case ini dapat menjamin yang pertama yaitu semua jalur atau path yang independen atau terpisah dapat dites setidaknya sekali tes.
Yang kedua, semua logika keputusan dapat dites dengan jalur yang salah dan atau jalur yang benar. Yang ketiga, semua loop dapat dites terhadap batasannya dan ikatan operasionalnya. Yang keempat, semua struktur internal data dapat dites untuk memastikan validitasnya. Yang kedua, di sini ada black box testing. Untuk black box testing ini berfokus pada kebutuhan fungsional pada softwarenya. Berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software, dengan adanya black box testing, perekayasa software dapat menggunakan sekumpulan kondisi masukan yang dapat secara penuh memeriksa keseluruhan kebutuhan fungsional suatu program. Black box testing ini bukan hanya teknik alternatif daripada white box testing. Lebih daripada itu, ia merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box testing. Selanjutnya ada gray box testing. Untuk gray box testing ini yaitu perpaduan antara black box testing dengan white box testing. Pengujian dari gray box testing ini biasanya digunakan untuk meninjau kesalahan konteks tertentu yang ada di dalam sebuah sistem website. Selanjutnya untuk jenis-jenis testing, yang pertama di sini ada sistem testing. Sistem testing ini dilakukan sesering mungkin untuk memastikan sistem sudah berfungsi dan telah memenuhi persyaratan atau user requirement. Yang kedua ada unit testing. Selanjutnya unit testing ini dilakukan oleh quality assurance. Unit testing ini dilakukan untuk pengujian unit-unit terkecil. Yang ketiga ada integration testing. Integration testing ini bertujuan untuk memastikan komponen-komponen bekerja secara baik dan dilakukan penggabungan dari unit-unit yang terkecil pada sebelumnya. Setelah digabungkan, barulah dilakukan pengujian pada komponen-komponennya. Yang keempat ada usability testing. Ini bertujuan untuk memastikan software sudah berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan feedback atau timbal balik dari pengguna guna mengoreksi jika ada kesalahan yang terdapat pada testing ini. Yang kelima ada performance testing. Jenis testing software untuk mengevaluasi kemampuan performance dari suatu sistem merupakan tujuan dari performance testing. Selanjutnya ada smoke testing. Di sini smoke testing dilakukan di mana pengujiannya untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan secara normal atau baik. Dilakukan smoke test sendiri ini dapat dilakukan setiap minggu, bahkan bisa dilakukan setiap hari. Selanjutnya ada stress testing. Jenis testing ini dilakukan pengujian kemampuan untuk dapat menampung berapa banyak atau batas maksimum dari software dalam menangani high volume dalam beberapa keadaan. Selanjutnya ada sanity testing. Selanjutnya testing ini dilakukan setelah software sudah siap atau hampir jadi. Testing ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa fungsionalitas utama dan kinerja sistem tidak terpengaruh oleh pada setelah perubahan yang kecil. Selanjutnya ada regression testing. Selain itu, fungsi regression testing ini ialah untuk mencari bug setelah pengembangan agar tidak ada kesalahan fungsi setelah dilakukannya pengembangan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan testing. Yang pertama ada verifikasi. Verifikasi yaitu suatu pengecekan ataupun pengetesan entitas-entitas termasuk aplikasi untuk pemenuhan serta konsistensi dengan melakukan penilaian terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada validasi. Setelah melaksanakan proses verifikasi, tentu saja berikutnya yaitu kita cek untuk melihat kebenaran sistemnya melalui validasi. Apakah proses yang ditulis dalam spesifikasi tersebut sudah sesuai atau sudah yang diinginkan ataupun dibutuhkan oleh penggunanya tersebut. Nah, selanjutnya ada deteksi error. Setelah melewati tahapan verifikasi serta validasi, untuk tahapan selanjutnya yaitu ada deteksi error pada sebuah aplikasi. Testing sepatutnya berorientasi untuk membuat kesalahan secara intensif, untuk memastikan apakah terjadi kesalahan pada sisi aplikasi, di mana ada hal yang tidak seharusnya terjadi. Pada proses ini, deteksi error sangat diperlukan untuk mengetahui apakah ada kesalahan pada testing tersebut.
Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Kolis. Selanjutnya ada materi tools testing yang akan saya paparkan sendiri. Yang pertama ada JUnit, yaitu tools unit testing untuk bahasa pemrograman Java. Yang kedua ada NUnit, yaitu framework unit testing untuk bahasa pemrograman .NET. Yang ketiga ada JMockit, yaitu tools unit testing berbasis open source. Yang keempat ada EIMMA atau EMA, yaitu tools untuk menganalisis dan melaporkan kode dalam bahasa pemrograman Java. Yang kelima ada PHP Unit, yaitu tools unit testing untuk PHP programmer. Nah, next. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya paparkan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari materi testing. Testing merupakan proses validasi dan verifikasi pada program perangkat lunak dengan tujuan memastikan aplikasi atau produk memenuhi persyaratan bisnis dan teknis. Testing memiliki 3 desain untuk pengujian perangkat lunak, seperti white box, black box, dan gray box. Dengan adanya pembahasan seperti ini, tentunya programmer lebih menyadari bagaimana caranya untuk melakukan testing di setiap perangkat lunak. Testing memiliki 9 jenis, yaitu system setting, unit testing, integration testing, usability testing, performance testing, smoke testing, stress testing, sanity testing, dan regression testing. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan pada kelompok 11. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih banyak materi yang kurang. Sekian dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.